Prabowo Gibran sudah ditetapkan jadi presiden dan wakil presiden terpilih 2024 hingga 2029. Yang jadi pertanyaan, siapa saja yang bakal kebagian porsi kue jabatan di tengah sinyal kuat Partai Nasdem dan PKB yang akan berapat. Bahasannya ada di Liputan 6 Talks yang selengkapnya bisa Anda saksikan di kanal YouTube Liputan 6. Kita juga sama-sama memahami, kita sudah menyelesaikan satu babak kemarin ya, berkompetisi dalam pemilu yang itu memang sebuah keniscayaan ketika kita memilih sistem demokrasi yang salah satunya pemilu. Nah, jadi buat kami, buat saya yang paling penting adalah komunikasi ini udah cair dulu ya. Okay. Kita semua kembali bersatu melihat Indonesia ke depan yang, dan ini buat contoh buat masyarakat juga bahwa politik ada kompetisi yang harus kita jalankan, tapi selesai kita kembali kepada hakikat kepentingan bangsa dan negara rakyat Indonesia yang paling penting, yaitu membutuhkan kebersamaan kita semua. Dan itu langsung dijawab oleh Pak Prabowo ketika kontestasi itu selesai. Tidak ada hambatan bagi Pak Prabowo untuk ketemu dengan siapapun, termasuk dengan lawan-lawan politiknya yang mungkin selama kontestasi itu agak keras, agak panas, ya kan? Dan kita tahu Pak Prabowo nggak pernah menyerang orang ketika kontestasi itu terjadi. Pak Prabowo diserang habis tetap tersenyum, jogetin saja. Nah itu artinya kalau hari ini Pak Prabowo ke PKB, apalagi ke Nasdem, mungkin besok ke mana lagi, saya kira itu sangat bagus. Dan kita memang harus membangun narasi-narasi yang positif sekarang, jangan lagi narasi-narasi negatif, karena memang tantangan ke depan itu, Mas Rino, jauh lebih berat, ya kan? Di tengah situasi global yang tidak menentu. Bagaimana perang Israel-Iran sudah dimulai, Ukraina-Rusia belum selesai. Nah kita nggak tahu. Istilah saya itu bersatu saja, kita ini belum tentu kuat untuk menghadapi persoalan yang luar biasa nanti. Maka perlulah kekompakan itu. Iya, saya agak berbeda ya memaknai apa yang disebut dengan persatuan, rekonsiliasi, soliditas, istilah-istilah senior saya tadi. Dalam demokrasi itu yang dibutuhkan untuk seorang presiden terpilih atau katakanlah partai pemenang terpilih kalau dalam parlementer, itu cukup disebut dengan absolute majority. Definisi absolute majority itu cukup 50% plus 1. Bukan menyusun kekuatan sebesar-besarnya, apalagi berpotensi menjadi tanpa oposisi. Karena demokrasi maknanya adalah check and balances. Check and balances hanya mungkin terjadi kalau yang menang berkuasa, yang kalah kemudian menjalankan fungsi sebagai pengawas. Jadi itu yang menurut saya harus dimaknai secara lebih berhati-hati ya. Bukan berarti bahwa ketika koalisinya makin besar, berarti soliditasnya menjadi semakin baik. Soliditas tanpa pengawasan itu juga bukan hal yang baik dalam demokrasi. Saya berharap Pak Prabowo tidak terlalu membangun kekuatan yang sangat besar. Akan menjadi beban Pak Prabowo sendiri. Simpel saja, misalnya dengan batasan 34 menteri tidak mudah membagi jatah bagi bagi partai-partai, belum lagi persepsi publik yang seringkali masih mengatakan jatah teknokrat harusnya tidak kalah dengan jatah dari teman-teman parpol. Itu akan menjadi beban tersendiri misalnya buat Pak Prabowo.